Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Faklain dari kelas 9A akan membawakan presentasi SKI bab 3. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman, sekaligus orisinal asli dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab, funduk, yang bermakna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal, yaitu cantrik, yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren adalah perpaduan antara kosakata bahasa Arab dan bahasa lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pedalaman ilmu agama maupun keterampilan atau kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama, kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Yang kedua, santri sebagai peserta didik. Yang ketiga, masjid atau musala sebagai sarana fisik, tempat ibadah dan tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning, materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, dan al-ijnul ijazah, serta metode pembelajaran utawa iki-iku. Biasanya, seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar, sebagaimana tampak dari panggilan Gus. Gus itu singkatan dari Gusti atau bagus. Sebutan ini mengandung tafaul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Salah satu cara yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah dengan mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, dan Sulawesi. Pondok pesantren. Sekarang kita akan bahas profil ringkas beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. Yang pertama ada pesantren Tegal Sari. Pesantren Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara sekian banyak santri yang terkenal adalah Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura. Ada Raden Ngabehi Ronggowarsito, yaitu seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional Haji Omar Said Cokro Aminoto. Yang kedua, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah. Didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787, lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disangga dengan kaki-kaki beton sehingga mirip rumah joglo. Salah satu ulama yang dilahirkan oleh pesantren ini adalah pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ketiga, pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Said Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung ke Rasulullah SAW. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Said Sulaiman dengan dibantu oleh para santri sekaligus menantunya, yaitu Kiai Aminullah, melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pesantren.
Yang keempat, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau mushola kecil yang didirikan oleh Kyai Itsbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadhu, dan arif. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air sumur yang cukup besar oleh Kyai Itsbat bin Ishaq. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun, bahkan hingga kini sumber mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar. Yang kelima, Pondok Tremas, didirikan oleh Kyai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegalsari, Ponorogo. Awalnya pondok ini berada di daerah Sumanten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Pada waktu itu, pondok masih dalam taraf permulaan, sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu pun masih dalam tingkatan dasar. Yang keenam, Pondok Pesantren Al-Huda, dirintis pada tahun 1801 oleh Kyai Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kyai Haji Abdul Rahman merupakan mursyid atau guru Thariqah Naqsyabandiyah. Semula Al-Huda adalah nama untuk mushola yang berada di kompleks pondok. Tatkala meletus agresi militer Belanda I, Kiai dan para santri serta para pejuang Muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu, Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Buntet, didirikan oleh Kyai Atomba Muqayyim. Beliau merupakan putra Kyai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran menulis buku tentang tauhid, fiqih, dan tasawuf, Kyai Muqayyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi, karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kyai Muqayyim mengundurkan diri meninggalkan Keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari Keraton Kanoman, Kota Cirebon pada tahun 1750. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Subulu Salam Sayur Mencet. Lokasi pesantren ini terletak di Desa Sayur Mencet, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren kembali dijadikan sebagai markas TKR. Pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan atau sekolah oleh Haji Fahruddin Arjun Lubis. Yang ke-9 ada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kyai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah banyak melahirkan ulama terkemuka. Bahkan, hampir seluruh silsilah murid sampai guru di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren ini memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Setelah Kyai Haji Jamaluddin wafat, pimpinan pesantren didirikan oleh Kyai Haji Hasan Ahmad. Yang ke-10 ada Pondok Pesantren As-Sa'diyah, mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi. Lembaga ini menjadi pesantren tertua di Kalimantan Selatan. Pada mulanya, lembaga ini bernama Madrasatul Ar-Rabiatul Islamiyah, yang dirintis oleh Syekh Muhammad As-Sa'ad yang dikenal pula dengan panggilan Andre Guruta Pangaji Sade atau Guruta Haji Sade. Dalam perkembangannya, pondok ini telah banyak menciptakan generasi para ulama hingga Wajo kemudian digelari sebagai kota santri. Selain melahirkan ulama,
Juga banyak alumninya yang kini telah menjadi ilmuwan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.